Bismillah, mendekati Lebaran malah makin banyak yang launching ya. Dan ini salah satu yang bikin saya tergoda, tablet mini barunya Xiaomi. Ya, dari seri Redmi tentu saja. Dan kebetulan ada seller Bandung yang bisa gosen. Jadinya abis taraweh saya langsung unboxing nih. Mudah-mudahan bisa tayang cepat ya, karena ini saya unbox di 21 Maret nih. Mudah-mudahan nanti sahur udah bisa tayang. Sekarang kita buka dulu ya paketnya, sekaligus buat bukti pembelian di Tokopedia. Ya, ini dia Redmi Pad SE 8.7, 8,7 inci ya layarnya. Harganya sebetulnya resminya 1.599 alias 1,6 juta, cuma ada promo di first launch turun 100.000. Nih, ini harganya 1.629 saya beli, cuma diskonnya tadi 100 ribuan lebih. Jadi dengan ongkos kirim dengan asuransi yang diwajibkan kenanya 1,5 juta. Nah, ini pakai prosesornya MediaTek Helio G85. Kemudian ya layarnya 8,7 inci, ini HD+, belum Full HD. Nanti kita cek ya kerapatannya segimana. Kemudian refresh rate-nya 90 Hz, baterainya 6650 mAh, powerful octa-core prosesor itu Helio G85 yang masih 12 nanometer fabrikasinya. Tapi mungkin buat nonton, buat main game ringan, casual game ya, atau board game, harusnya masih bisa ngangkat ini. Ya, kurang lebih performanya mirip-mirip sama Snapdragon 680 yang dipakai di Redmi Pad SE yang 11-12 inci sih itu. Ya. Kemudian ini sisanya adalah RAM-nya 4 GB, storage-nya 128 GB. Tersedia dalam 3 pilihan warna, cuma di seller Bandung ini hanya ada warna grey, jadi saya harus pasrah. Ini untuk chargernya dapat yang 10 watt saja. 5 volt 2 ampere, kemudian kabel data, cellular charging, Type A to Type C. Lalu dapat apa lagi nih? Tinggal buku manual sama ini ya, tray ejector. Yang ini WiFi only. Kalau misalkan ada yang seluler atau yang 4G, saya bakal seneng banget. Tapi ternyata tidak ada untuk saat ini. Kemudian ini adalah panduan memulai cepat dan kartu garansi. Dan ini dia langsung kita lihat penampakan tabletnya. Oh, back covernya masih ada curve-nya sedikit, nggak yang lurus-lurus banget. Nih, di bagian tepian ini agak rounded. Frame-nya, bodinya plastik sih ini ya, dengan tekstur kayak sidik jari. Jadi kalau digosok pakai kuku bunyi. Kemudian ini stikernya kita lepaskan. Kamera di belakang ada satu, 8 megapiksel, sementara di depan 5 megapiksel ya. Kalau saya di tablet sebetulnya lebih pilih ditukar kamera depan yang lebih bagus dibandingkan kamera belakang. Tapi ya sudah, toh udah jarang Zoom atau Google Meet juga sekarang. Video call mungkin bisa ya. Ini harusnya bisa diinstal WhatsApp, salah satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh iPad ya. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Sepertinya tidak ada sensor biometri berupa fingerprint. Tapi nanti kita cek ada face unlock nggak. Oh, speakernya kita lihat di situ ada tulisan Dolby Atmos. Speakernya stereo, atas dan bawah atau kiri dan kanan. Kemudian di sini ada, mantap, mantap, mantap. Ada infrared blaster. Tablet tapi punya infrared blaster. Ya, kalau kamu punya satu tablet di rumah buat dipakai rame-rame, ini juga bisa dipakai buat gantiin remote. Misalkan sementara remote-nya hilang atau direbut anak, diumpetin, kamu matiin TV atau nyalain AC, bisa pakai ini ya. Mantap juga nih. Sisi bawah ada jack audio 3 mm masih ada, bagus. Mikrofonnya satu, port Type-C di sini, dan speaker grill lagi. Ya, sepertinya mikrofonnya hanya satu ya. Padahal biasanya tablet suka ada yang mikrofonnya 2, 3. Jadi kalau misalkan dipakai buat meeting online, dia bisa fokus suaranya ke orang yang berada di depannya. Nggak ngambil suara yang di belakang. Tapi ya sudah, karena harganya super terjangkau. Handphone yang 1,5 juta aja kadang nggak pakai Helio G85 ya. Pakainya Unisoc, ini pakai Helio G85. Dan slotnya cuma ada slot micro SD. Slot kartunya ditutup. Kalau kayak gini, ada kemungkinan sebetulnya ada versi seluler juga ya. Karena slot di dalamnya panjang buat kartunya. Tinggal di lock aja modemnya atau enggak ya. Kemudian kita nyalakan.
Nah, untuk kameranya, karena tablet 8,7 inci itu kebanyakan bezelnya tebal di atas dan di bawah, ini masih di atas dalam posisi portrait. Jadi kalau landscape, maka kameranya ada di samping dan mungkin rada aneh ya viewing angle-nya. Kemudian, oh ya tadi ada yang kelewat, ada greeting-nya. Kita sambil tunggu nyala dulu ya. A few moments later. Saya mau cek dulu untuk about phone-nya. Ini kan storage-nya 128 GB. Kira-kira free storage-nya berapa? Oh, terpakai 22,4 GB. Cukup besar ya untuk ukuran sebuah tablet dengan internal 128. Kepakainya entah buat apa saja. Berarti free-nya tinggal 105,6 GB. Betul, di situ ada. Sistem filenya besar banget dan sistemnya juga 10 GB. Ya, MIUI ya. HyperOS sekarang namanya. Masih Android 14 dengan security update 1 Januari 2025. Nih, teman bisa lihat di sini Helio G85 itu clock speed-nya maksimal 2 GHz. Teman-teman boleh komen ya. Request saya tes pakai game apa. RAM-nya 4 GB dan ada dynamic RAM-nya 2 GB sudah otomatis menyala. Kemudian kita cek di sini berarti ya, buat memory extension namanya. Bisa pilih off 1, 2, dan 4 GB. Kemudian saya mau cek lagi untuk bloatware. Dan juga fiturnya ya. Oh, ini malah ke Google Search. Yes, tidak ada application drawer by default ya. Kalau di swipe up ke atas itu malah search. Ada TikTok, Netflix, LinkedIn, Booking.com, WPS Office. So far sudah ada 5 bloatware-nya. Tidak terlalu banyak sebetulnya, tapi makan sampai 22 GB. Ada Mi Remote, betul. Jadi ada infrared blaster tadi di atasnya. Mantap. Kemudian untuk kids mode-nya ada nggak ya? Service, ada Mi Canvas nih buat coret-coret. Saya belum tahu dia bisa ada palm rejection atau tidak. Coba lihat di toggles apakah ada kids mode. Adanya do not disturb. Kids mode-nya tidak ada sepertinya. Screenshot ada dengan 3 jari. Untuk kerapatan layar, ya tidak bisa dibilang tajam-tajam banget. Terutama saya punya tablet juga 11 inci saat ini Full HD Plus ya. Tapi karena ini hanya 8,7 inci, jadi nggak berlebihan juga sih. Nggak sampai yang burik kotak-kotak banget. Apalagi kan tablet nggak dilihat deket-deket kayak handphone juga kan. Ya, salah satu alasan pakai tablet biar bisa ditaruh di meja atau di holder pas treadmill dan kita bisa nonton dengan nyaman, nggak usah dekat-dekat banget kayak kalau pakai smartphone. Dan buat anak juga lebih ini ya, lebih nggak mobile gitu, jadi nggak dibawa-bawa terus kemana-mana karena lebih berat. Kemudian saya mau cek sedikit buat kameranya saja. AI kameranya bisa dinyalain dan dimatiin, ada watermark juga. Untuk foto ini tidak ada in sensor zoom ya, karena resolusi kamera belakang hanya 8 megapiksel. Kemudian untuk kamera depan kita cek, oh ternyata lumayan luas ya si angle kamera depannya, nggak kayak waktu dipakai face unlock tadi, dan beautification otomatis menyala. Saya akan munculkan hasil fotonya, cuma ini dari angle seperti ini ternyata nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan apa-apa ya di kamera saya. Jadi visibility-nya cukup sempit viewing angle-nya. Mungkin dari masalah brightness juga kali ya. Kemudian kita akan cek untuk video. Kamera belakang bisa Full HD 30 fps. Kamera depan apakah sama? Oke, sama. Bisa Full HD 30 fps. Kita coba rekam dulu sebentar untuk kamera depan, nanti akan saya munculkan hasilnya. Cut sebentar aja ya, buat munculin hasilnya. Kira-kira kayak gini, bagus nggak? Pencahayaan cukup sebetulnya di studio, meskipun ini malam hari. Dan audionya gimana teman-teman? Bagus nggak segitu? Kalau kamera belakang, ini rekam video, saya... Oke, rada kurang ini ya. Exposure dan metering-nya nggak terlalu bagus. Saya coba foto sekali. Silakan disimak hasil fotonya. Ya, nggak ngarepin kameranya bagus-bagus juga sih, namanya juga tablet ya. Cuma kalau misalkan bisa dipakai buat sesekali mengabadikan momen, atau rekam unboxing paket, ya, atau
bikin tugas gitu, ada yang harus direkam video, kan lebih bagus juga. Build quality ini kerasa solid sebetulnya, cuma memang plastik semua. Ya, ini di sini coak atau lem ya, rada ada beda warna. Kelihatan nggak? Nah, situ. Saya nggak akan mempermasalahkan, nggak akan komplain ke seller juga. Saya mau coba-coba buat main game dulu ya, tablet ini sama buat nonton enak atau enggak. Dan nanti kesimpulannya adalah apakah ini tablet yang experience-nya beneran tablet atau HP digedein. Cuma tidak ada kids mode sejauh ini yang saya cari. Oke, kita coba cari sedikit lebih dalam aja di mode setting. Fitur for tablet, conference tool sama parallel windows. Saat ini baru bisa buat LinkedIn, mungkin nanti kalau udah install banyak aplikasi lain, bisa juga, tapi masa YouTube nggak bisa ya? Kemudian ada conference tools, beautify, subtitle, and other features during audio and video calls. Kalau nggak kita cari deh. Kids. Tidak ada. Oke, sebelum saya tutup videonya, saya tes sedikit untuk face unlock-nya. Oke, bisa. Cukup akurat. Tinggal swipe kalau sudah begitu. Ya lumayan lah, kalau ada face unlock minimal nggak harus dikit-dikit masukin pattern atau masukin pin. Ini dia Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 inci. Ketebalannya masih oke. Dan karena ini plastik kayak gini, saya pede buat makainya tanpa casing sekalipun. Kalau metal malah saya takut gores-gores baret-baret dikit-dikit ya. Kalau plastik kan lebih lebih lentur lah istilahnya ya. Apakah bakal goib? Kita cek saja. Siapa tahu memang gelontoran THR membuatnya banyak diburu dan menjadi goib. Paling nggak satu stok sudah aman di Cimahi ya. Oke, buat teman-teman yang tertarik bisa cek produk yang muncul di video ini atau cek link di deskripsi untuk link pembeliannya. Mumpung masih promo, lumayan beda 100.000 dibandingkan harga normal. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.